Baik, masuk ke simpul yang ke-16. Dari simpul-simpul memuliakan atau mengagungkan ilmu. Al-Ma'qidus Sadisa Asyar. Simpul ke-16. Tauqiru majalisil ilm wa ijlalu aw'iyatih. Yaitu memuliakan majelis ilmu dan mengagungkan wadah-wadahnya. Nah, maka di simpul yang ke-16 ini secara garis besar, simpul ke-16 ini adalah adab bermajlis. Adab bermajlis dan segala sesuatu yang berhubungan dalam majelis ilmu. Yang berhubungan dalam majelis ilmu. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala famajalisul ulama kamajalisi al-anbiya. Majelisnya para ulama itu seperti majelisnya para nabi. Majelisnya ulama itu sebagai majelisnya para nabi. Kenapa? Karena ulama warathatul anbiya. Karena ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi ulama itu mewariskan dari para nabi apa? Mewariskan dari para nabi itu adalah ilmu agama. Dan ilmu agama yang disampaikan oleh para nabi dalam majelis disampaikan pula para ulama di dalam majelis mereka. Sehingga majelisnya para ulama itu kamajalisil anbiya. Layaknya majelis para nabi. Berkata qala Sahal bin Abdullah, berkata Sahal bin Abdullah, man arada ay yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Siapa yang pengen tahu majelis para nabi itu kayak gimana, tinggal lihat majelis para ulama itu kayak gimana. Ya gitu aja, kata Sahal bin Abdullah. Kalau antum pengen tahu majelisnya para nabi, silahkan lihat majelisnya para ulama. Gitu. Kenapa? Emang di situ ada apa? Di situ ada yaji urajulu. Di situ ada tanya jawab. Ada pengeluaran fatwa. Ya kan, sebagaimana di sini kata penulis hafizallah menukil perkataan Sahal bin Abdullah, dia bilang di situ ada orang yang kalau datang di majelis kemudian nanya, ya fulan, wahai ulama fulan, ayyu syai'in taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bikadza wa kadza. Hukumnya kalau misalnya laki-laki udah bersumpah demikian dan demikian, jatuh talak apa enggak? Gitu. Jadi di sini ada fatwa, dan fatwanya fatwa apa aja. Dan di antara fatwa yang paling pelik itu adalah fatwa perceraian. Nah ini pelik nih. Anda sendiri kalau ditanya, Ustaz, Anda nggak berani jawab. Anda masalah muamalah, ya, masalah apalagi masalah tolak perceraian kayak begini, Anda nggak berani jawab. Antum tanya yang lain deh. Jangan tanya Anda. Kenapa? Karena ketika Anda jawab itu berpengaruh bagi satu keluarga. Satu keluarga antara suami istri, apalagi kalau nanti misalnya ada anak di situ. Jangan-jangan gara-gara kita salah jawab ngerusak rumah tangga orang lain. Satu keluarga rusak gara-gara lisan kita. Bisa jadi satu orang anak tumbuh tanpa ibu, tumbuh tanpa bapak gara-gara lisan kita dalam permasalahan tolak. Tapi kalau ulama beda kelasnya. Beda kelasnya. Jadi mereka ditanyakan, Ustaz, ya ulama fulan, ya fulan. Itu kalau laki-laki bilang begini dan demikian kepada istrinya, bersumpah demikian dan demikian kepada istrinya, jatuh talak apa enggak? Maka si ulama pun bilang fayaqulu talaqatim mura'atuhu, jatuh talak. Jatuh talak itu. Wa yaji'u akhar, datang orang yang lain lagi fayaqulu ma taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bikadza wa kadza. Pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama, tetapi ternyata ulama jawabnya beda. Fayaqulu laisa yahnathu bihadza alqaul. Yang ini enggak jatuh talak. Gitu. Jadi ya demikianlah ulama itu, saking dalamnya ilmu mereka, maka mereka pun mengeluarkan fatwa dengan ilmu dan basirah. Nah,
yang mengeluarkan fatwa dengan ilmu dan basirah dalam permasalahan-permasalahan yang pelik, diantaranya itu adalah permasalahan talak, maka kata Sahal bin Abdillah, walaisa hadza illa linabiyyin aw li'alimin. Yang kayak begini cuma bisa dilakukan oleh nabi atau dilakukan oleh seorang alim, seorang ulama. Fa'arifu lahum dzalik. Maka harus dengan itu kita harus tahu permasalahan tersebut. Harga majelis ilmu itu kita harus tahu. Harga majelis ilmu itu kita harus tahu. Apalagi kalau yang pengampu ilmu tersebut itu adalah ulama, maka kita harus tahu harganya itu luar biasa mahalnya. Luar biasa mahalnya. Fa'ada talibil ilm, maka bagi penuntut ilmu hendaknya ayya arifa li majalisil ilmi haqqaha. Dia harus tahu hak majelis ilmu itu apa aja. Hak majelis ilmu itu apa aja? Fayajlisu fiha jilsatal adab. Supaya dia itu kalau udah tahu harganya, maka dia nggak boleh sembarangan di situ. Nggak boleh sembarangan di situ. Kalau memang mau duduk sekalipun, dia duduk dengan duduk penuh adab. Duduk penuh adab. Gitu. Jangan duduk sembarangan. Wa yusgi ila syaikhi nadhiran ilaihi. Ya kan? Nah ini adab-adab majelis. Duduk dengan adab. Pandangan diarahkan kemana? Pandangan diarahkan ke penceramah. Ke syaikhnya. Ila syaikhi nadhiran ilaihi. Nah, yang kita lihat itu adalah si ulamanya tersebut. Fala yaltafitu anhu min ghairi darurah. Jangan banyak tengok-tengok. Nah, ini subhanallah kalau majelis offline gitu kan, banyak gitu dari ikhwan, dari akhwat yang ketika majelis berlangsung dia tengok kanan, tengok kiri. Dia pengen lihat, wah temannya hadir nggak ya? Temannya datang nggak ya? Atau bahkan yang lebih parah dia tengok HP-nya. Nah, ini lebih parah. Lebih parah ghairi darurah, ya kan? Kalau permasalahannya memang bukan darurat. Kalau bukan darurat jangan tengok-tengok. Wala yattaribu li dhajjatin yasma'uha, ya kan? Enggak perlu apa ya? Enggak perlu bikin gaduh. Enggak perlu bikin gaduh sampai guru itu bisa dengar. Ya, guru itu bisa dengar. Jangan bikin gaduh. Wala ya'bathu biyadaihi aw rijlaihi. Jangan korek-korek tangan, jangan main-main tangan, main-main bulpen, inilah, cabut-cabut kuku lah, kaki lah dimainin, inilah. Atau misalnya masjidnya berkarpet, dia tulis-tulis di karpet, apa segala macam. Nah, jangan, pokoknya kalau antum datang di majelis, hargai majelis tersebut, duduk dengan duduk yang bagus, dan antum fokus untuk belajar. Jangan pakai main-main gitu, mainin tangan, mainin kaki, jangan. Wala yastanidu bihadrati syaikhihi. Jangan duduk nyender. Kadang kita kalau misalnya mau datang ke majelis, yang kita cari pertama itu adalah tempat pojokan yang ada temboknya. Subhanallah, itu sebenarnya termasuk dalam adab yang enggak bagus. Bukan adab majelis yang baik itu sebenarnya. Kalau syekhnya belum hadir, antum mau senderan, tafadhol. Tapi kalau syekhnya udah datang, ustadznya udah datang, alimnya, ulamanya udah datang, udah duduk di kursi ngajar, tapi terus antum senderan, emang haram Ustaz? Ya haram sih enggak. Tetapi kalau antum ingin menjadi seorang penuntut ilmu sejati yang mengagungkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, jika antum memang mengagungkan ilmu, maka antum mengagungkan pemilik ilmu tersebut. Gitu. Apa iya antum senderan kalau yang duduk di depan antum itu jenderal gitu, jenderal bintang 4, polisi bintang 4 gitu. Ya kan? Bos antum gitu. Nggak mungkin kita senderan gitu. Kita pasti dengar dalam tahu kapasitas diri kita. Tahu kapasitas diri kita. Maka kapasitas atau kedudukan para ulama itu jauh lebih mulia dibandingkan mereka. Sehingga duduk dengan duduk senderan seperti ini merupakan duduk yang
kurang beradab. Haram sih enggak ada yang bilang haram. Silakan, monggo-monggo aja. Mubah-mubah aja hukumnya. Tetapi kalau kita memang ingin menjadi penuntut ilmu yang sejati, mengagungkan ilmu supaya bisa istiqomah, sukses di dalam jalan penuntut ilmu, maka hendaklah kita perhatikan adab-adabnya. Dan di antara adab-adab tersebut itu adalah kalau memang lagi duduk di majelis, jangan duduk nyender. Wala yattaqi'u ala yadihi. Ya kan, kalau misalnya nggak ada tembok, itu nggak ada tembok, kadang-kadang kita jadiin tangan kita sebagai senderan gitu. Jadi tangannya ke belakang, ya tahulah antum ya, duduk hal tersebut. Nyendernya itu ke tangan. Bertelekan tangan. Wala yukthiru tanahnuh. Jangan kebanyakan berdehem. Ya kan, jangan kebanyakan dehem-dehem. Jangan kebanyakan dehem-dehem wal harokah. Jangan banyak gerak, diam aja. Diam aja. Oleh karena itu para ulama termasuk di zaman tabi'in itu ketika menjelaskan sebuah majelisnya ulama, maka mereka bilang wahum khasyi'un. Mereka itu khusyuk di situ, sakinun. Mereka itu enggak bergerak. Ya kan, antum bisa cek gitu perkataan-perkataan ulama mendeskripsikan majelis yang terjadi saat itu. Majelis yang terjadi pada zaman tabi'in. Zaman tabi'ut tabi'in adalah mereka, yaitu para hadirinnya itu enggak gerak. Hadirinnya itu adalah enggak gerak. Dalam artian bukan enggak gerak sama sekali ya, tetapi mereka itu adalah yang nggak banyak dehem, nggak banyak noleh sana sini, nggak banyak gerak, duduknya pun nggak nyender. Mereka itu layaknya ya kayak batu gitu, atau kayak burung lagi diam, kayak burung lagi diam. Nah, ini merupakan deskripsi majelisnya di masa tabiin maupun tabiut tabiin, dan tentunya yang lebih utama dari tersebut adalah majelisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wala yatakallamu ma'ajarihi. Jangan ngobrol sama orang sebelah. Kan kadang kita datang ke majelis itu sama teman. Ya, ketika udah duduk, ya kita ngobrol sama teman, bro. Gimana? Gitu. Nah, ya, seru juga tuh yang kemarin ya gini. Janganlah ngobrol bisa nanti di luar majelis. Tapi ketika majelis sedang berlangsung, jangan ngobrol sama tetangganya. Wa idza atasa khafadha sautahu. Dan kalau bersin, perhatikan suaranya. Jangan bikin suara yang menggelegar. Wa idza tatha'aba, dan kalau misalnya antum nguap, subhanallah, ini adabnya diperhatikan betul ya. Sampai permasalahan bersin, sampai permasalahan nguap, itu disebutin di sini oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Wa idza tatha'aba, kalau antum nguap, satara famahu. Kalau emang harus mulut itu dibuka, mulutnya ditutup pakai tangan. Ya kadang nguap itu kan kadang nggak bisa ditahan sehingga harus sampai nguap. Dalam artian mulutnya terbuka. Kalau mulutnya terbuka, ditutup pakai tangannya. Tapi kalau misalnya ba'da raddihi jahdah, kalau memang bisa ditahan, dalam artian jangan sampai mulut itu terbuka, maka itu lebih afdol. Wa yandammu ila tawqiri majalisil ilm ijlalu awiyatihi allati yuhfau fiha. Dan di antara permasalahan yang terkait dalam majelis. Jadi kan tadi kita udah bilang kan, simpul ke-16 itu adalah simpul adab bermajelis ilmu dan segala hal yang terkait tentang majelis ilmu. Di antara hal yang terkait dalam majelis ilmu itu adalah, di sini kata penulis hafizahullah ta'ala, wa imaduha al-kutub. Karena majelis ilmu ya ada kitabnya. Ya kan, ada kitabnya. Apa kitabnya? Sahihil Bukhari, Kitabut Tauhid, Thalathatul Usul, Murtaqul Usul, kitab-kitab fikih, ya kan, kitab-kitab akidah. Ada kitabnya, kitab-kitab ilmu. Majelis ilmu ya pasti mau ngebaca kitab-kitab ilmu. Nah, di sini maka kata penulis hafizahullah terkait tentang adab atau simpul ke-16, kita juga harus mengetahui adab-adab terhadap kitab. Adab-adab terhadap kitab-kitab yang berisikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala.
Fallaiku bitalibil ilm, maka selayaknya bagi seorang santri itu saunu kitabihi, untuk menjaga kitab-kitabnya. Menjaga kitab-kitabnya, menjaga kitab-kitabnya dan juga menjaganya, wa hifdhuhu wa ijlaluhu, dan bukan cuma menjaga tapi kita juga memuliakan kitab-kitab kita. Memuliakan kitab-kitab kita, wal i'tina'u bihi, dan kita juga memperhatikan kitab-kitab kita. Jadi kita jaga, kita perhatikan, kita muliakan. Fala yaj'aluhu sunduqa yahsyuhu biwada'ihi. Jangan dijadikan kitab itu ya tempat narok segala sesuatu. Ya, misalnya kita punya kitab nih. Ya kan, kita punya kitab, ya kita taruh di sini pulpen lah. Kita taruh pulpen di sini. Kita taruh surat undangan di sini. Ya kan, kita taruh duit di sini. Habis duit di sini ya udah, habis itu kitabnya kita taruh begitu aja nih deh. Nih, taruh. Sedangkan di dalam kitab tersebut ada duit, ada undangan, ada pulpen, ada penghapus, ada spidol, macam-macam. Jadi kitab itu dijadikan bahan tempat penyimpanan rahasia gitu ya. Jangan gitu. Kitab yang berisikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala bukan tempat penyimpanan. Jangan simpan sesuatu di situ. Gitu yang enggak ada hubungannya sama ilmu. Jangan. Gitu. Wala yaj'aluhu buqa. Jangan dijadikan sebagai buqa trompet. Ya, trompet misalnya ini kitab, ya kan? Ini kitab itu dilipat kayak begini, ya kan? Ini kan ada nih bolongan kan? Nah, dia ngomong di sini. Itu kitab itu dijadikan trompet. Apa ya? Ya trompet ya. Ya trompet lah. Jangan dijadikan kitab itu jangan dijadikan trompet. Gitu. Wa idza wada'ahu, dan kalau kita misalnya mau naruh kitab, wada'ahu bilutfin wa inayah. Kita taruh kitab itu perlahan. Jadi kalau misalnya kitab itu kayak begini, kita taruh perlahan. Jangan kita lempar begini. Dilempar begitu. Nah, jangan. Tapi kita taruh secara perlahan dan dengan lembut. Nah, di sini ada sebuah riwayat yang menarik yang dinukil oleh penulis hafizahullah taala. Rama Ishaq bin Rahawai, suatu hari Ishaq ibnu Rahawai itu melempar kitab bi kitabin kana fi yadihi. Ya kan? Jadi dia lagi megang kitab, megang begini, terus ketika ditaruhnya lempar gitu. Nah, kayak begitu. Dilempar seperti itu oleh Ishaq ibnu Rahawai. Dan ketika saat buku itu dilempar oleh Ishaq ibnu Rahawai, maka fara'ahu Abu Abdillah. Maka Imam Ahmad pun melihatnya. Fara'ahu Abu Abdillah Ahmad ibnu Hanbal. Maka hal tersebut dilihat oleh Abu Abdillah Ahmad ibnu Hanbal. Maka Imam Ahmad pun marah. Faghadibah. Maka Imam Ahmad pun marah. Wa qala ahakadha yuf'alu bikalamil abrar. Apakah demikian antum memperlakukan sebuah buku yang berisikan kalamnya para ulama, kalamnya orang-orang soleh, pendapat-pendapat, pemaparan oleh orang-orang yang terbaik, terpilih, yang menghabiskan umurnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, nulis apa yang terisi di buku tersebut itu adalah kalamnya mereka, pendapatnya mereka, terus antum lempar kayak gitu. Kata Imam Ahmad ke Ishaq ibnu Rahawai. Artinya kalau memang kita di antara adab yang penting juga dalam kitab, yaitu terhadap kitab, maka jangan kita ngelempar kitab. Wala yattaki'u 'alal kitab, dan kitab itu jangan dijadikan tempat senderan. Jangan, apalagi kalau kitabnya tebel kan, dijadiin tempat senderan lebih cocok gitu. Jangan. Kitab itu jangan dijadikan tempat senderan, au yadauhu inda qadamaihi, jangan ditaruh di kaki. Kitab itu jangan ditaruh di kaki. Wa idza kana yaqra'u fihi ala syaikhi rafa'ahu anil ard wa hamalahu biyadihi. Dan kalau misalnya
kita lagi hadir di majelis, lagi baca kitab di hadapan para ulama, kitab itu jangan ditaruh di lantai. Kadang kitab itu ditaruh di lantai masjid gitu kan, di lantai masjid. Maka yang lebih baik itu adalah diambil pakai tangan gitu, diampu pakai tangannya, dipegang kayak begini. Kalau nggak di itu ya biasanya masjid-masjid juga punya meja-meja kecil gitu kan, meja-meja yang buat kelas anak-anak, ambil. Atau bertelekan meja atau apa tuh yang tempat Al-Quran buat naruh Al-Quran bisa. Itu ditaruh di situ. Yang penting jangan ditaruh di lantai. Jangan ditaruh di lantai, dan ini merupakan salah satu bentuk bagaimana kita memuliakan ilmu. Kenapa? Karena yang ada tertulis dalam kitab-kitab tersebut, maka isinya itu adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita memang memuliakan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga memuliakan tempat-tempat tersimpannya ilmu-ilmu tersebut. Dan tempat-tempat ilmu tersimpan itu diantaranya itu adalah kitab maupun di dalam diri para ulama. Sehingga kita muliakan para ulama dengan duduk beradab di majelisnya mereka, dan juga kita muliakan kitab-kitab karena di situ ada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita sudah selesaikan simpul yang ke-16. Semoga yang disampaikan bermanfaat bagi anak pribadi dan juga bagi antum semua yang mendengarkan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk kepada adab yang ke-17, yang mudah-mudahan adab 17, 18, 19, 20. Oh enggak. Mungkin masih dua majelis lagi insyaallah. Hada wallahu a'lam. Apabila antum ada pertanyaan, karena memang sudah 6:30, tafadhol bisa disampaikan pertanyaannya lewat grup WA dan ana akan coba untuk menjawab semampu ana. Baik, hada wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.